Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Haiti dengan NIM 1810201022. Saya dari kelas PSIK 5A kelompok A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Q&A sebagai tugas evaluasi praktikum keperawatan anak dengan materi sitotatika. Apa sih sitotatika itu? Sitotatika adalah suatu pengobatan untuk mematikan sel-sel secara fraksional sehingga sel fraksi itu akan mati, dan 90% dinyatakan berhasil dan 10% dinyatakan tidak berhasil. Terus apa saja SOP perawat sitotatika? Untuk perawat sitotatika kita memiliki sifat karsinogenik, teratogenik dan mutagenik. Karsinogenik dapat menyebabkan kanker, teratogenik dapat membahayakan pasien, dan mutagenik dapat menyebabkan mutasi genetik. Maka dari itu, dalam melakukan atau pemberian obat sitotatika, perawat harus mempunyai dan harus memperhatikan SOP yang berlaku, seperti perawat yang akan memberikan obat sitotatika maka harus menggunakan APD seperti gaun, pelindung kepala, pelindung mata, pelindung kaki, overshoes, sarung tangan, respiratory protection, dan masker. Jenis obat. Yang ketiga yaitu jenis obat, efek samping obat, dan penanganannya. Jenis obat yang pertama yaitu ada golongan obat sitotatika alkylating agent. Jenis seperti carboplatin, jenis obat genetik, dan paraplatin pada jenis obat Brenem. Sebenarnya kedua jenis obat tersebut sama. Yang membedakannya adalah paraplatin adalah suatu obat yang telah dikelola oleh suatu perusahaan kemudian diberi nama sehingga obat tersebut bernama Brenum. Efek sampingnya yaitu mual muntah, rambut rontok, iritasi kandung kemih, dan trombosit menurun. Jenis obat yang kedua ada golongan obat selanjutnya adalah jenis obat yang kedua yaitu golongan obat antimetabolot seperti pentostatin berjenis obat generik, dan nipen pada jenis obat Brenem. Efek samping ruam kulit, kulit menjadi gelap, dan gagal ginjal. Jenis obat yang berikutnya ada VCR. Efek samping obat VCR ini yaitu konstipasi, gangguan sensoris, stomatitis, dan jenis obat yang terakhir ada dexamethasone. Efek samping pada obat ini yaitu mempengaruhi karbohidrat, protein, menyebabkan hipertensi, hiperglikemi, dan miopati. Terus penanganan pada obat-obat ini yang pertama ada stomatis atau sariawan. Kita bisa ajarkan berkumur dan menjaga kebersihan mulut pada anak. Yang kedua ada konstipasi. Konstipasi ini berikan pasien makan dengan tinggi serat. Yang ketiga ada mual dan muntah. Berikan ketika anak mual dan muntah ini, maka berikan pasien makanan
dengan jumlah yang sedikit namun sering. Dan biasanya kita berikan makan sebelum minum obat sekitar 3-4 jam. Terus pertanyaan yang terakhir ada edukasi kepada orang tua pasien. Kita bisa edukasi terlebih dahulu kepada keluarga tentang efek samping obat. Efek samping obat, anak menjadi konstipasi, perubahan mood secara drastis, misalkan ke bahagia ke nangis, terus ke nangis ke bahagia, terus reaksi alergi, dan ajarkan kepada keluarga ada efek samping dari pengobatan itu sendiri. Kemudian beritahukan kepada keluarga untuk memisahkan alat makan dengan alat makan anggota keluarga lainnya. Karena pada saat pemberian obat imun anak akan menurun dan anak akan lebih mudah terserang infeksi. Sekian jawaban Q&A dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.